Shalom, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan makalah dari Natalia mengenai pengertian dogmatika. Kepada Natalia saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian dogmatika. Yang pertama, latar belakang. Dogmatika adalah suatu dalil ajaran atau suatu rumusan tentang suatu kebenaran dan keagamaan. Di dalam kekristenan, dogmatika adalah bagian dari ilmu teologi yang ada sangkut pautnya dengan isi pengakuan iman gereja Kristen. Dogma yaitu keputusan atau apa yang sudah diputuskan baik oleh seorang maupun oleh suatu persidangan. Kata dogma menjadi peraturan dan perintah. Dogma merupakan hasil penyelidikan orang percaya tentang firman Tuhan yang ditentukan oleh gereja dan diperintahkan untuk dipercayai. Dogma yaitu rumusan-rumusan daripada pengertian-pengertian yang pokok di dalam kitab suci. Dogma mempunyai kuasa dan dogma ditentukan oleh gereja. Gereja dapat menentukan dogma, tetapi tiap-tiap orang percaya boleh membandingkan dogma-dogma dengan kitab suci. Tetapi kalau terdapat dogma yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka orang harus berusaha supaya dogma itu dibuang atau dirubah oleh gereja. Dogma dipandang sebagai suatu hal yang mutlak yang tak mungkin salah. Selanjutnya, dogmatika. Istilah dogmatika berasal dari kata Yunani yaitu dogma, jamaknya ialah dogmata. Kata itu berarti pendapat atau pandangan, terutama pemandangan atau ajaran pada lapangan filsafat. Kata dogma berarti juga keputusan atau apa yang sudah diputuskan, baik oleh seseorang maupun oleh suatu persidangan. Dogma secara umum diajarkan dalam gereja. Dogma-dogma gereja adalah doktrin-doktrin dari iman Kristen yang diformulasikan secara logis dan diungkapkan bagi tujuan-tujuan ilmiah dan apologetis. Dogmatika dapat dibatasi sebagai ilmu teologia yang menyelidiki dan merumuskan hal-hal yang dinyatakan di dalam kitab suci dan yang mencari kesatuan daripada hal-hal tersebut. Doktrin-doktrin ini mencakup pengetahuan tentang Allah, dunia, dan penyelamatan yang terjadi melalui Kristus, serta yang menggambarkan isi agama yang objektif. Gereja-gereja Kristen menganggap dogma-dogma itu sebagai kebenaran yang tercantum dalam Alkitab atau dalam tradisi, dan terdiri dari depositum fide. Pengakuan terhadap kebenaran-kebenaran ini merupakan prasyarat dari persetujuan yang dipegang oleh agama di dalam pengharapan. Selanjutnya, dogma digali dari Alkitab dan oleh sebab itu selalu perlu diperiksa kembali dengan isi Alkitab. Kedudukan dogma hanya bersifat mutlak sepanjang dogma itu sesuai dengan isi Alkitab. Aspek lain yang terpenting juga adalah dogmatika dilihat sebagai bersifat gerejawi. Dengan demikian, dogmatika haruslah merefleksikan iman jemaat. Tetapi tidak berarti dogmatika menolak upaya-upaya penyelidikan, penelitian, pertanyaan-pertanyaan, dan pemikiran kritis maupun konstruktif. Dogmatika juga mendorong ke arah itu. Dogma adalah gereja, bukan teologi atau pihak lain. Dogmatika sebagai suatu hal yang mutlak, yang tidak mungkin salah. Barang siapa yang ragu-ragu menerima suatu dogma akan dapat dijatuhi kutuk, dan kutuk gereja ialah kutuk dari Tuhan itu sendiri. Selanjutnya, tempat dogmatika di dalam ilmu teologi. Dalam ilmu teologi, theos adalah Allah, logos adalah ajaran. Dogmatika ditempatkan dalam teologi sistematika. Ilmu teologi itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, teologi biblika atau eksegetis yang bertugas menggali, mengerti, dan mengartikan apa yang tertulis di dalam Alkitab sebagai pegangan iman. Yang kedua, teologi historika yang bertugas mengikuti dan menyelidiki perkembangan iman dan sejarahnya dari abad ke abad dengan sejarah gereja. Yang ketiga, teologi sistematis menemukan, merumuskan, dan mempertahankan dasar iman sambil menyelidiki cara pengalaman iman dalam hal berpikir atau ajaran dan bertindak atau perbuatan. Pengertian di atas menjelaskan tentang bagaimana hidup sesuai dengan kepercayaan tersebut. Yang keempat, teologi praktis yang bertugas memikirkan dan melicinkan cara penyampaian iman dalam usaha pemberitaan agar selalu relevan dan mengena. Yang kelima, teologi religi yang bertugas untuk menyelidiki agama-agama di luar kekristenan, misalnya Islamologi, Hindu, Buddha dari sudut pandang teologi Kristen yang alkitabiah. Selanjutnya, tugas dalam dogmatika. Tugas dogmatika yaitu mengatakan mengerjakan dogmatika dengan menyajikan bahan-bahan dari sejarah gereja dan sejarah dogma serta menyusunnya secara aktual. Dengan demikian, tugas dogmatika berarti hanya menyediakan informasi historis, serta dogmatika dapat juga diartikan hanya sebagai mengulangi pernyataan Alkitab dan menyusunnya dengan jelas menurut topik-topik pemikiran dogmatis atau misalnya manusia, dosa, pembebasan, dan lain-lainnya. Ada beberapa bagian tugas dalam dogmatika. Dogmatika adalah bagian dari ilmu teologi yang bertugas. Yang pertama, ajaran gereja dan dogma-dogma yang sesuai dengan firman Tuhan atau tidak.
Yang kedua, menghidupkan firman Tuhan untuk masa kini serta membuktikan relevansinya. Yang ketiga, menanggapi dan menjaga ajaran luar lainnya. Metode dogmatika yaitu bagaimana dogmatika dapat memenuhi tugasnya. Terdapat 3 langkah dasar di dalamnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan masalah dalam situasi sekarang. Dogmatika harus mengingat konsensus praktis di dalam kepercayaan dan pemberitaan dari suatu gereja tertentu. Tetapi di pihak lain itu harus menentukan hubungan masalah dogmatis tersebut dalam ragam kehidupan masyarakat. Yang kedua, mengerjakan masalah secara eksegetis dan historis. Dogmatika sangat erat berhubungan dengan tradisi dogma yang sudah ada. Dogmatika memetik hasil dari tradisi dogma dan meneruskan serta mengembangkannya. Eksegetis itu perlu dilakukan secara mendetail dan luas. Yang ketiga, menentukan tanggapan yang bersifat kontekstual. Pada tahapan ini ditentukan ke arah mana konsep dogmatis dapat dikembangkan secara umum dan jawaban mana yang dapat diberikan secara konkret. Kesimpulannya, seperti yang sudah saya jelaskan di atas, dogmatika ialah hasil penyelidikan orang percaya tentang firman Tuhan yang ditentukan oleh gereja dan diperintahkan untuk dipercayai. Dan kita tahu bahwa dogma bersifat mutlak dan tidak dapat diubah karena penjelasan di dalamnya sesuai dengan isi dalam kitab suci. Dan bersifat mutlak dan tidak dapat diubah karena penjelasan di dalam isi kitab suci. Namun, dogmatika juga bukan sesuatu yang ditetapkan untuk selama-lamanya, karena dogmatika menjadi suatu ajaran dan perintah terhadap orang percaya akan firman Tuhan dan dapat dipercaya oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Dogmatika dapat dibatasi sebagai ilmu teologi yang menyelidiki dan merumuskan hal-hal yang terdapat dalam kitab suci. Dogma pada dasarnya yaitu suatu ketentuan hukum atau ajaran pokok dalam bidang filsafat. Dogmatika hanya menyediakan informasi historis, serta dogmatika dapat juga diartikan hanya sebagai mengulangi pernyataan Alkitab dan menyusunnya dengan jelas menurut topik-topik pemikiran dogmatis, misalnya manusia, dosa, pembebasan, dan lain-lain. Dogma adalah doktrin-doktrin dari iman Kristen yang diformulasikan secara logis dan diungkapkan bagi tujuan-tujuan ilmiah dan apologetis. Doktrin-doktrin ini mencakup pengetahuan tentang Allah, dunia, dan penyelamatan yang terjadi melalui Kristus, serta yang menggambarkan isi agama yang objektif. Namun, gereja-gereja Kristen menganggap dogma-dogma itu sebagai kebenaran yang tercantum dalam Alkitab. Pengakuan terhadap kebenaran ini merupakan persyaratan dari persetujuan yang dipegang oleh agama di dalam pengharapan. Sekian presentasi dari makalah saya berikan kepada Ratu. Demikianlah hasil presentasi tentang dogmatika. Shalom, selamat siang.